Halo, jumpa lagi bersama saya Dwi Muhammad Rifai. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara merubah mindset lebih baik. Jadi sesuai permintaan para sobat DMR dimanapun teman-teman berada, sehat sukses selalu untuk kita semua. Semoga sharing saya kali ini bisa memberikan dampak positif dan perubahan lebih baik lagi ke depannya. Harapan kita semua seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak. Merubah mindset menjadi lebih baik memerlukan waktu dan usaha yang konsisten. Berikut saya sampaikan beberapa langkah yang bisa Anda coba. Anda bisa mencatatnya. Yang pertama, pahami diri Anda. Mengenali kekuatan dan kelemahan Anda sendiri adalah langkah pertama untuk merubah. Cobalah untuk melakukan introspeksi diri dan mengevaluasi pola pikir Anda saat ini. Jelas ya? Dan yang kedua, tetapkan tujuan yang jelas. Menetapkan tujuan yang jelas dan realistis dapat membantu Anda untuk fokus dan berorientasi pada hasil. Tujuan ini akan menjadi panduan Anda dalam merubah mindset. Jelas? Kita lanjut yang ketiga, bersikap positif. Cobalah untuk selalu melihat sisi positif dari setiap situasi yang ada atau yang Anda alami. Hal ini dapat membantu Anda untuk mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Dan yang keempat, belajar dari kesalahan. Jangan takut untuk melakukan kesalahan. Kesalahan adalah pelajaran yang berharga yang dapat membantu Anda untuk tumbuh dan berkembang. Yang kelima, bersikap terbuka. Yes, terima pendapat dan ide baru. Bersikap terbuka terhadap perubahan dapat membantu Anda untuk merubah mindset dan melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Yang keenam, berlatih mindfulness. Ya, mindfulness ini atau kesadaran penuh dapat membantu Anda untuk lebih fokus dan tenang. Ini juga dapat membantu Anda untuk lebih memahami diri Anda sendiri dan pola pikir Anda sendiri. Ingatlah bahwa perubahan tidak akan terjadi dalam satu malam. Tetaplah sabar dan konsisten, serta komit atas apa yang sudah Anda impikan, lalu perjuangkan dalam upaya Anda untuk merubah mindset. Jelas ya? Jadi sederhana sekali, hanya 6 langkah saja untuk merubah mindset lebih baik. Pertanyaannya, apa itu mindfulness? Apa itu mindfulness? Mindfulness adalah kesadaran penuh kemampuan dasar manusia untuk hadir sepenuhnya, sadar di mana kita berada dan apa yang kita lakukan, dan tidak terlalu reaktif atau kewalahan oleh apa yang terjadi di sekitar kita. Paham ya? Jadi seperti itulah mindfulness atau kesadaran penuh. Ini adalah proses psikologis yang melibatkan kesadaran diri yang terdiri dari sadar terjaga atau awareness dan perhatian attention terhadap proses kognitif, emosi, serta pengalaman somatis dengan meningkatkan kemampuan non-judgmental dan penerimaan tanpa menghakimi. Artinya meningkatkan kemampuan tanpa menghakimi diri sendiri. Jadi lebih menerima atau berdamai. Berikut adalah beberapa aspek penting dari mindfulness. Yang pertama, fokuslah pada saat ini. Jadi kesadaran penuh ini melibatkan fokus pada saat ini. Mencoba untuk tidak memikirkan apapun yang terjadi di masa lalu. Karena banyak sekali orang terjebak di masa lalunya, baik masa lalu yang kurang enak atau kejayaan lama dia terlena, atau yang mungkin akan terjadi di masa depan. Dan yang kedua, konsentrasi dalam kesadaran penuh seseorang dengan sengaja berkonsentrasi pada apa yang terjadi di sekitar mereka. Yang ketiga,
tanpa penghakiman. Nah, tanpa penghakiman. Jadi salah satu aspek penting dari kesadaran penuh adalah mencoba untuk tidak menghakimi apapun yang diperhatikan atau tidak melabeli hal-hal sebagai baik atau buruk. Jadi lebih objektif dan bijak. Yang keempat, kesadaran penuh mindfulness ini membantu seseorang menjadi sadar sepenuhnya tentang apa yang terjadi di dalam diri mereka, dengan sengaja menghubungkan pikiran, perasaan, dan tubuh mereka untuk fokus pada apa yang sedang mereka lakukan. Jadi Sobat DMR, dimanapun Anda berada, tujuan utama dari mindfulness adalah untuk mencapai kesadaran penuh pada diri sendiri dengan memulai niat dalam hati supaya tersadar, merasakan sensasi yang mengalir secara alami dan diharapkan menjadi fokus dan tenang ketika menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Jadi seperti itu tentang mindfulness. Jelas ya? Lalu bagaimana nih Coach Rifai, Coach DMR, bagaimana cara berlatih mindfulness gitu ya? Oke, saya jelaskan spesial untuk para sobat DMR. Berikut adalah beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk berlatih mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perlu dicatat atau perlu diingat, tapi yang terpenting adalah dipraktekkan. Yang pertama, mengadopsi mantra harian. Wow, dahsyat ya. Mantra harian diadopsi dalam kegiatan hari-hari Anda. Pilihlah mantra atau afirmasi yang sesuai dengan Anda. Mantra ini bisa sederhana seperti bernapas, satu langkah pada satu waktu, atau saya kuat dan tangguh, atau saya pasti bisa, atau saya layak sebagai pemenang, saya pasti sukses. Mantra ini dapat membantu Anda untuk tetap berada di masa sekarang. Jelas ya? Dan yang kedua, berjalan kaki dengan penuh kesadaran. Cobalah untuk berjalan kaki dengan penuh kesadaran, fokus pada pengalaman berjalan. Sadari sensasi berdiri dan gerakan halus yang menjaga keseimbangan Anda. Boleh Anda coba. Yang ketiga, saat bangun tidur. Saat memulai hari, luangkanlah beberapa menit untuk lebih mengenali diri sendiri. Tanyakan beberapa pertanyaan berikut kepada diri sendiri dan jawablah di dalam hati. Bagaimana perasaanmu? Emosi apa yang dirasakan sekarang? Apakah merasakan sakit atau nyeri fisik? Tanyakan. Yang keempat, mencuci piring atau pakaian. Wah, sampai mencuci piring atau pakaian. Saya akan sampaikan secara singkat. Saat mencuci piring atau pakaian, nikmati aliran air di tangan. Perhatikan busa sabun dan suara denting alat-alat makan yang sedang Anda cuci. Lalu yang kelima, latihan pernapasan. Cara melakukannya adalah dengan duduk atau berbaring dengan nyaman. Fokus pada pandangan, menarik pernapasan yang dalam, fokus pada sensasi aliran udara. Anda juga bisa mencoba latihan pola pernapasan 478, yaitu menghirup udara 4 detik, menahan napas 7 detik, dan menghembuskan napas selama 8 detik. Ingatlah bahwa berlatih mindfulness memerlukan konsistensi dan kesabaran. Semakin sering Anda melakukannya, semakin besar manfaat yang bisa Anda rasakan. Selamat mencoba. Dan nanti saya akan sampaikan di video berikut lebih detailnya apa itu cara bagaimana meraih impian, cara bagaimana agar tetap semangat dalam meraih impian, cara bagaimana untuk tetap tidak jenuh dalam meraih impian, dan banyak lagi. Namun sebelum saya sampaikan, silakan tekan tombol loncengnya, subscribe, dan share. Like, komen, mau materi apa kira-kira yang bisa saya berbagi pada para sobat DMR dimanapun Anda berada. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.